Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, presensi 10 dari kelas 12 TMB 2. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya mengenai menyeleksi strategi pemasaran. Strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk baik barang ataupun jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Promosi melalui media sosial. 2. Partnership atau kerjasama. 3. Discount soft opening. 4. Terlibat kegiatan amal atau sponsorship. 5. Mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Di sini juga ada marketing plan atau rencana pemasaran, yaitu suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. 2. Menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. 3. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis. 4. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. 3. Ada cara membuat marketing strategi yaitu ada sebelum atau prospek. Prospek dibagi menjadi 3. Yang pertama, tentukan target pasar. Yang kedua, ciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli. Dan yang ketiga, pilih media yang relevan. Kemudian ada during atau selama lead. Lead juga dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, membuat calon pembeli tertarik pada produk atau jasa kita. Yang kedua, menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi calon pembeli. Di sini kemudian ada sesudah atau after sales. Itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli. Yang kedua, menaikkan customer lifetime value. Dan yang ketiga, menciptakan sistem referral. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik. Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitasnya. Dan kemudian ada strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 2. Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. 3. Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. 4. Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. 5. Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. 6. Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. 7. Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Kemudian ada menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial dukungan dan pemantauan pertumbuhan usaha. Di sini dijelaskan tentang manajemen usaha. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Planning atau fungsi perencanaan. 2. Organizing atau fungsi pengorganisasian. 3. Directing atau fungsi pengarahan. Dan yang keempat, controlling atau fungsi pengendalian. Saat melakukan kegiatan manajemen, maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu 1. Mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. 2. Mengetahui pentingnya manajemen. 3. Mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi 1. Manusia, 2. Uang, 3. Bahan, 4. Mesin, 5. Metode, 6. Pasar. Kemudian juga dijelaskan mengenai menilai perkembangan usaha.
Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Di sini disebutkan ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kualitas SDM, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, entrepreneurship. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada faktor pemerintah. Terdiri dari kebijakan ekonomi, birokrat, politik, tingkat demokrasi. Yang kedua ada faktor non-pemerintah. Faktor non-pemerintah terdiri dari sistem perekonomian, sosiokultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perubahan, kondisi yang ketiga itu sistem perubahan dan kondisi perburuan, yang keempat kondisi infrastruktur, dan yang terakhir ada tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. 3, jumlah pelanggan. 4, perluasan usaha. 5, perluasan daerah pemasaran. 6, perbaikan sarana fisik. Dan 7, pendapatan usaha. Dan juga dijelaskan tentang cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama, yaitu tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. 2, susun rencana bisnis yang matang. 3, siapkan modal finansial dan mental. 4, fokus pada satu bisnis. Jika perlu, bentuk tim kerja yang solid. 5, lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. 6, disiplin waktu. 7, terus belajar dan membuka diri serta lakukan inovasi. Dan yang terakhir, jangan takut gagal. Kemudian ada cara bisnis kecil jadi besar. 10 strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis menjadi terlihat besar, yaitu 1, membuat bisnis terlihat dari luar. 2, stiker mobil. 3, iklan invoice. 4, nada tunggu. 5, website atau marketing online. 6, seragam. 7, packaging. 8, kartu nama. 10, branding. 8, kartu nama. 9, branding. Dan yang terakhir, berbagi. Demikian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.